warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan pra-supervisi di mana saya Mary Anita sebagai observer. Oke. Bagaimana kabar Pak Fauzan hari ini? Baiklah Pak, sebelum kita mulai coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak. Yang belum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses pra-observasi saya. Saya berharap nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi dalam bercoaching ya Pak, yang meliputi seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Bapak juga menggunakan nantinya alur tirta. Baik Bu, alhamdulillah saya sudah paham Bu. Baik Pak, sebelum Bapak mulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Pak? Tentu boleh Bu, silakan Bu. Pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang dihadapi. Baik Pak, pertanyaan terakhir ini Pak. Indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju pada proses percakapan nanti apa ya Pak? Indikator yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta Bu, secara beruntut, serta saya menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu Mary. Baik, semoga ide-ide yang Bapak berikan dapat terlaksana dengan baik dan tergali dengan maksimal. Hanya itu yang ingin saya tanyakan, selebihnya silahkan Bapak memulai percakapan dengan coachingnya dan hasilnya sesuai dengan indikator yang ingin Bapak capai. Kemudian silahkan Bapak Fauzan lakukan coaching dengan Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina, apa kabar Bu Dina? Waalaikumsalam Pak Fauzan. Alhamdulillah baik Pak Fauzan. Kalau kabar Pak Fauzan bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Dina. Oh ya, katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu? Betul Pak. Apa yang mau dibicarakan Bu Dina? Saya mau membicarakan tentang masalah saya Pak. Sepertinya saya tidak bisa membagi waktu gitu ya Pak. Banyak pekerjaan yang akhirnya terbengkalai karena bingung mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, kegiatan apa saja yang Ibu lakukan sekarang Bu Dina? Jadi begini Pak, selain saya menjadi guru PAI di SD yang mengajar dari hari Senin sampai hari Sabtu setiap paginya sampai siang, kemudian saya juga sebagai guru pembimbing tahfiz pada sore harinya. Ditambah saya sekarang juga menjalani pendidikan guru penggerak. Jadi lumayan menguras waktu dan pikiran saya, Pak. Jadi Bu Dina selain dari jadi guru PAI di SD juga menjadi pembimbing tahfiz di sekolah ya Bu? Iya, betul Pak. Jadi apa nih yang ingin Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu Dina? Guru pembimbing tahfiz di sekolah saya pada sore harinya. Dan saat ini saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sehingga tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak terbengkalai, Pak. Disiplin, fokus, dan mengerjakan tugas sesuai prioritas ya Bu. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan secara bersamaan itu, saya suka bingung, Pak. Mana yang harus lebih dulu saya kerjakan.
yang pada akhirnya salah satu pekerjaan menjadi terbengkalai. Kalau idealnya tadi seperti yang Ibu katakan, bahwa kita harus bisa disiplin dan fokus. Apa kira-kira yang membuat Ibu tidak fokus, Bu Dina? Misalnya ada tugas guru penggerak yang harus saya kerjakan, tapi kemudian saya diminta oleh kepala sekolah untuk menjadi pembimbing tahfiz murid-murid saya di sekolah pada sore harinya. Apalagi murid-murid kelas 6 nantinya akan mengikuti ujian praktek, yaitu membaca, menulis, dan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sehingga saya jadi bingung, Pak, mengerjakan tugas yang mana yang lebih dahulu. Jadi Ibu ingin seperti apa idealnya, Bu Dina? Ya, saya ingin melaksanakan tugas menjadi guru penggerak dan sebagai pembimbing tahfiz di sekolah, tapi tidak lupa juga dengan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga, Pak Fauzan. Menurut Bu Dina, apa yang harus Ibu lakukan agar dapat memanage waktu dengan baik agar tugas-tugas Ibu tidak ada yang terbengkalai, Bu Dina? Mungkin saya harus membuat atau mencatat beberapa tugas yang harus saya lakukan dalam bentuk catatan kecil supaya tugas-tugas saya ini tidak bertumpuk. Selain itu, apa lagi, Bu Dina? Mungkin untuk guru pembimbing tahfiz, saya bisa mencari orang yang tepat dan bisa dipercaya untuk menghandle tugas-tugas saya membimbing murid-murid mengaji dan juga besok saya akan mencari orang yang dapat menghandle pekerjaan saya sebagai pembimbing tahfiz, Pak. Baiklah, Bu Dina, semoga langkah-langkah yang Ibu sampaikan dapat Ibu laksanakan dengan baik. Jadi dari percakapan kita ini ya Bu, apa yang Bu dapatkan? Alhamdulillah, Pak, dari percakapan ini saya sudah menemukan beberapa solusi dari masalah saya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fauzan. Tadi Ya, Bu Dina. tadi saya sudah melihat percakapan Bapak dengan Bu Dina sebagai coaching. Ya. Ini ada beberapa catatan, Pak. Tapi sebelum saya menyampaikan catatan saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya, Pak? Boleh, Bu Mary. Silakan, Bu Mary. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat proses coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching Bapak tadi? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan indikator ketercapaian yang sudah saya lakukan yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot itu Bu Mary. Iya, Pak. Jadi yang Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan catatan saya ya, Pak. Jadi catatan saya Bapak memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Ketika Bapak mengobrol tadi sudah memperlihatkan kesetaraan sehingga tidak ada perbedaan dalam melakukan proses kreatif dan berusaha menggali agar coach mengeluarkan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga memaksimalkan potensi seorang coach dan Bapak juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi tadi. Dari yang saya catat juga sudah terlaksana semua ya Pak. Dalam proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan melalui alur tirta. Memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, terima kasih ya Bu Mary. Alhamdulillah secara umum dalam catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya Pak. Terima kasih banyak Bu Mary. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Dari hasil coaching Ya, Bu. tadi kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang baru Bapak lakukan? Ya, baik Bu Mary. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana coach tadi ada sedikit unek-unek. Sebaliknya saya menggunakan teknik stop.
agar beliau lebih rileks menghadapi dan menceritakan permasalahan-permasalahan tersebut, Bu Mary. Baik Pak, berarti kehadiran penuh merupakan harapan yang ingin Bapak kembangkan. Jadi saya berdoa semoga segera Bapak maksimalkan. Tidak hanya kompetensi ini dan juga kompetensi-kompetensi yang lain. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal agar menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Iya, Bu Mary. Terima kasih Pak Fauzan. Saya akhiri diskusi kita pada siang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya berperan sebagai observer, Anita sebagai coach, dan Pak Fauzan sebagai coachee. Kita mulai lagi ya, Bu Mary dan Pak Fauzan. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu Mary. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Bu, di sini saya berperan sebagai observer ya, Bu. Nanti Ibu akan melakukan Oke, sebelum melakukan proses coaching ini, ada yang ingin saya bicarakan dulu, boleh, Bu? Boleh, Bu, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya, Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan coaching ini, ada yang akan saya tanyakan dulu, boleh Bu Mary? Boleh, Bu. Yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi inti. Dalam coaching itu yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya, Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiga kompetensi inti itu, Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, Bu Mary? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya nantinya. Baik, jadi ada 2 ya, Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coachee tersebut mengetahui cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu Mary.
Selamat pagi Pak, apa kabarnya siang hari ini? Apa yang ingin Bapak diskusikan pada saya siang hari ini sehingga Bapak menghubungi saya tadi? Selamat pagi juga Bu Mary. Kabar saya kurang baik Bu, dan saya ingin berbagi tentang teguran Mas tidak setuju dengan cara saya mengajar tanpa menggunakan buku teks Bu Mary. Oh, saya paham Pak. Berarti itu pasti membuat Pak Fauzan merasa tidak nyaman ya Pak. Mari kita mulai menetapkan tujuannya ya Pak. Apa yang ingin Bapak Fauzan capai setelah cerita-cerita kita nanti atau peristiwa yang Bapak alami? Saya ingin agar pengawas dan kepala sekolah memahami bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks. Saya juga ingin meningkatkan minat siswa dalam belajar dalam olahraga Bu Mary. Oh ya, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Bisa Bapak ceritakan kejadiannya seperti apa Pak? Ya Bu Mary, kemarin saya disupervisi oleh Ibu Pengawas. Seperti biasa ada pemeriksaan perangkat pembelajaran Bu Mary. Ya Pak, bukannya kita sebagai guru sudah terbiasa disupervisi ya Pak? Kenapa Pak Fauzan? Tadi Ibu Pengawas menanyakan soal buku teks Bu Mary. Saya walaupun tidak menggunakan buku teks, ternyata saya dilaporkan oleh Bu Pengawas tersebut kepada Pesola Bu Mary. Oh begitu, jadi Pak Fauzan merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya. Saya bisa mengerti perasaan Pak Fauzan. Jika mengajar hanya pada buku teks, kita bisa cepat bosan Bu Mary. Kemudian sumber informasi. Baik Pak, berarti kita sebagai guru memang harus kreatif ya Pak, memanfaatkan berbagai sumber belajar, tidak hanya buku teks saja, kita harus membuat siswa kita lebih menarik. Oh iya Pak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini Pak? Ya, saya ingin lebih tenang setelah mengemukakan perasaan saya Bu Mary. Dan tentunya saya berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Mary. Biasanya memang kita lebih tenang ya Pak apabila kita sudah bercerita. Nah, sekarang waktu di supervisi itu apakah Pak Fauzan sudah menjelaskan alasan tidak menggunakan buku teks tersebut kepada pengawas Pak? Waktu ditanya itu saya langsung menjelaskan Bu Mary. Tapi pengawasnya malah seperti tidak terima Bu Mary. Pengawas tersebut langsung melaporkan saya kepada kepala sekolah Bu Mary. Oh, kira-kira kenapa pengawasnya tersinggung Pak? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal yang lainnya Pak? Sewaktu ditegur tadi saya memang agak ngotot Bu Mary. Karena saya merasa tidak bersalah. Jadi nada bicara saya agak tinggi Bu Mary. Mungkin itu yang membuat Ibu Pengawas tersebut tersinggung Bu Mary dan lalu melaporkan saya kepada kepala sekolah Bu Mary. Oh, jadi gaya mengajar Pak Fauzan menggunakan sumber belajar yang variatif itu menurut saya bagus. Tapi berkaitan dengan pengawas yang tersinggung mungkin karena miskomunikasi aja Pak. Mungkin karena nada bicara Bapak yang tinggi. Menurut Pak Fauzan, jika Bapak menjelaskannya dengan baik, kira-kira pengawas tersebut tersinggung atau tidak Pak? Saya pikir tidak tersinggung mungkin Bu Mary. Kalau begitu, sampai saat ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Saya sudah mencoba menghubungi pengawas tersebut Bu Mary, baik melalui telepon maupun melalui WA. Tapi belum ada respon sampai sekarang Bu Mary. Oh, jadi Bapak sudah mencoba menghubungi ya, belum ada respon. Berarti selain itu, apalagi yang sudah Bapak lakukan? Saya berpikir untuk menemui kepala sekolah Bu Mary dan akan menjelaskan persoalannya yang sebenarnya. Hanya saya ragu apakah beliau mau memahaminya. Mengingat saya telah menyinggung perasaan pengawas tersebut Bu Mary. Oh, kan Bapak belum mencoba. Jika tidak dicoba, kita kan tidak tahu bagaimana hasilnya, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak jelaskan nantinya? Saya akan menjelaskan permasalahan yang sebenarnya Bu Mary. Kemudian saya meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi lebih baik lagi Bu Mary. Sehingga lawan bicara saya bisa memahami dengan baik Bu Mary. Wah, itu baik sekali, Dan Pak. Ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya Bu Mary. Dan saya juga akan meminta kepala sekolah mempertemukan saya dengan Ibu Pengawas Bu Mary, agar saya bisa meminta maaf langsung
dan memperbaiki hubungan kerja saya dengan Bu Pengawas Bu Mary. Itu ide yang sangat bagus Pak. Berarti Bapak akan menjelaskan ulang kepada kepala sekolah dan pengawas untuk menemukan meminta kepala sekolah agar Bapak bisa menemui Bu Pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada guru lain yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya Bu Mary, ada Bu Mary. Saya rasa Bu Riza bisa membantu saya. Perannya sebagai wakil kepala sekolah sangat dekat dengan Ibu Pengawas Bu Mary. Saya yakin Bu Riza tersebut bisa membantu menyelesaikan masalah ini Bu Mary. Nah, sekarang Bapak lebih tenang ya karena sudah bercerita, berarti nanti Bapak bisa menjelaskan. Jadi, apa rencana Bapak ke depannya setelah melakukan hal tersebut? Apakah Pak Fauzan hari ini lebih tenang setelah kita berdiskusi? Atau masih ada yang ingin Bapak ceritakan yang bisa saya bantu? Saya untuk mengeluarkan ide-ide solusi yang baru bagi saya Bu Mary. Terima kasih banyak Bu Mary. Alhamdulillah, baik Pak. Berarti diskusi kita udah selesai siang ini ya Pak. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau berbagi sama saya. Nanti jika Pak Fauzan butuh untuk bercerita dan berbagi pengalaman, boleh menghubungi saya lagi ya Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mary, Ya, Bu. Alhamdulillah ya Bu Mary, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Mary, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Mary terkait indikator tersebut? Baik Bu, Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching ini, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali Mary. Bu Mary sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Mary ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coach. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Sebelum kita akhiri ini, saya ada pertanyaan satu lagi ya Bu Mary. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami alur Tirta lagi supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu, dan sudah melakukan supervisi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Apa kabar Ibu hari ini dan apa yang ingin Ibu bahas hari ini? Waalaikumsalam Bu Dina, kabar saya hari ini kurang baik dan kurang semangat.
Sekarang saya ingin membahas masalah kurangnya minat siswa dalam belajar fisika. Saya merasa banyak dari mereka yang tidak antusias ketika saya menjelaskan materi pembelajaran, Bu. Oh, jadi minat siswa dalam belajar fisika berkurang sehingga mereka tidak antusias dalam belajar, begitu ya, Bu? Iya, betul begitu, Bu. Jadi, apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin meningkatkan minat dan kreativitas siswa dalam pembelajaran fisika sehingga mereka lebih antusias dan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, Ibu inginnya minat dan antusias siswa ini meningkat dalam belajar fisika ya, Bu. Baiklah, Bu. Seberapa besar peningkatan yang Ibu harapkan dalam waktu tertentu? Saya berharap dapat melihat perubahan yang signifikan dalam keterlibatan mereka sehingga mereka antusias dalam pembelajaran dalam waktu 1 semester ke depan, Bu Dina. Baik, Bu. Mari kita identifikasi penyebab kurangnya minat atau antusias siswa ini. Apa yang Ibu amati selama pelajaran fisika, Bu Mary? Saya melihat banyak siswa tampak bingung dan tidak fokus. Mereka jarang bertanya dan lebih suka bermain ponsel mereka. Saya sudah mencoba untuk berbagai metode, tapi hasilnya tetap sama, Bu. Oh, begitu ya, Bu Mary. Saya paham, Bu. Sekarang, apa yang sudah Ibu lakukan selama pelajaran untuk menarik perhatian mereka? Saya sudah mencoba menggunakan video dan eksperimen, tetapi siswa hanya terlihat tertarik sesaat saja. Setelah itu, minat mereka kembali menurun, Bu. Oh, begitu ya, Bu Mary. Mari kita buat rencana aksi. Apa langkah-langkah konkret yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan minat dan antusias mereka? Saya berpikir untuk mengaitkan materi fisika dengan kehidupan sehari-hari, seperti mempraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari atau menggunakan teknologi sederhana yang menggunakan prinsip fisika. Seperti nanti saya membuat membuat roket dari botol bekas, sehingga mereka mempraktekkan langsung dan membuat mobil kecil dari berbagai alat nanti, Bu. Baiklah, Bu. Kapan Ibu akan memulai dan bagaimana Ibu akan menjelaskan proyek ini kepada siswa Ibu? Saya akan menjelaskan proyek ini di pertemuan minggu depan dan memberi mereka waktu untuk bekerja selama 2 minggu. Nanti proses-prosesnya semuanya akan saya jelaskan kepada siswa secara spesifik, Bu. Setelah berdiskusi dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi bagaimana saya dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam belajar fisika. Coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Itu, Pak. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus ya, Bu Dina. Bu Dina sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Dina sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching tadi. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, coaching di sini juga sudah menerapkan prinsip coaching.